Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Sahabat Mujahid TV, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Tiada kata yang patut kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kembali kita diberi kesempatan untuk terus beraktivitas. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Para sahabat, pagi ini kita akan membahas tentang fenomena yang lagi viral, sholat tarawih yang terlama dan tercepat. Kedua fenomena ini atau kedua peristiwa ini terjadi dua-duanya di Jawa Timur. Luar biasa, ini dekat dengan kami di Jawa Timur, di sebuah pondok pesantren. Tarawih terlama dengan durasi 30 juz sampai jam 3 pagi di menjelang sahur, mulai sejak setelah sholat isya, kemudian dilanjut dengan sholat tarawih 30 juz. Kita simak videonya. Sholat tarawih terlama yang pelaksanaannya hingga 8 jam dengan bacaan 30 juz Al-Quran khatam dalam satu malam ini digelar oleh ratusan santri dan santriwati di Pondok Pesantren Al-Fatah di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Sholat tarawih terlama ini sudah dilakukan sejak 12 tahun silam oleh para santri di dalam lingkungan pondok pesantren. Pelaksanaannya pun tak hanya dilakukan oleh satu kelompok jamaah, namun kini jamaah semakin bertambah dari 10 kelompok menjadi 12 kelompok jamaah. Pelaksananya pun tak hanya dilakukan di satu masjid, namun tersebar di sejumlah masjid di dalam lingkungan pondok pesantren. Ponpes Al-Fatah Temboro Magetan sendiri kini memiliki lebih dari 22.000 santri dan santriwati, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sholat tarawih di Ponpes Al-Fatah yang diselenggarakan sebanyak 20 rakaat dimulai sejak habis sholat isya hingga rakaat terakhir pada pukul 3 waktu Indonesia Barat atau menjelang sahur. Ikut aja gitu, ikut. Nanti kalau dia capek bisa istirahat di situ. Sementara itu, Ustadz Barle Musadat, salah satu pengasuh Ponpes Al-Fatah Temboro, berkatakan jamaah sholat tarawih dengan bacaan 30 juz Al-Quran ini semakin banyak pesertanya. Selain dari santri, ada juga warga umum dan juga warga dari Malaysia yang penasaran. Kalau imamnya kita bikin 6 orang, jadi satu orang akan membaca dengan hafalan, ya, mengimami satu orang 5 juz, maka 6 orang 30 juz pas dalam satu malam. Ini sebuah fenomena yang luar biasa bagus kalau menurut saya. Taraweh dengan durasi yang cukup panjang ini tidak banyak orang yang mampu melaksanakan. Kalau melihat dari hasil wawancara tim TV tadi, salah satu stasiun TV swasta, pada jamaah itu kalau capek ya bisa istirahat di situ, jadi tidak harus 30 juz kemudian dia mengikuti semua, itu tidak jadi masalah. Yang kuat ya mungkin bisa sampai jam 3 sore, jam 3 pagi itu baru selesai. Luar biasa. Pelaksanaan daripada sholat tarawih 30 juz dalam satu malam dengan 6 imam, yang satu imam dipasrahi 5 juz. Ini luar biasa. Ada fenomena lain yang cukup apa ya, nggak tahu, ini bisa dibilang suatu yang kurang bagus menurut saya. Taraweh super cepat, ya. Kalau di ekspedisi itu ada si cepat. Nah, ini di taraweh ini ada super cepat, taraweh yang dengan durasi 7 menit 20 rakaat selesai. Ini kan semakin banyak juga penggemarnya. Kita simak videonya. Pondok pesantren Mambaul Hikam yang terletak di Desa Mantenan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, mempunyai tradisi dalam menjalankan sholat tarawih. Dalam pelaksanaannya, Pondok Pesantren Mambaul Hikam
hanya membutuhkan waktu 7 menit untuk menyelesaikan 20 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir. Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Kiai Haji Agus Basit mengatakan, meskipun dilakukan dengan cepat, namun pihak pesantren memastikan tidak ada rukun sholat yang tertinggal dan sholat tersebut sah sesuai syariat hukum Islam. Yang namanya kita melakukan sujud, kita melakukan ruku, melakukan i'tidal, itu tumak ninahnya itu biqadri subhanallah. Terus ada ulama malah yang mengatakan sedemikian rupa, bila melakukan sholat sunnah pun tanpa melakukan i'tidal ataupun tanpa melakukan julus di antara dua sujud, itu sholatnya sudah sah. Sholatnya sudah sah. Ada sebuah riwayat salah seorang sahabat ketika sholat di sebelahnya Nabi, kemudian beliau disuruh sholat kembali oleh Nabi. Sholat lagi, kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Kemudian sahabat tersebut, mau sholat seperti apa lagi? Saya tidak bisa, Rasulullah. Nah ini sholatnya sahabat saja itu masih disalahkan oleh Rasulullah. Ya, kalau melihat fenomena sekarang seperti ini ya gimana ya? Sholat yang dilakukan sebegitu cepatnya, yang namanya tumak ninah yang disebutkan tadi hanya dengan subhanallah, itu ya menurut saya suatu yang tidak pas ya. Tidak pas. Bagaimana bisa tumak ninah ya, khusyuk kalau sholatnya seperti tadi? Kita ini hanya kurang terbiasa saja untuk menjalankan sholat, terutama sholat malam. Pastinya semakin cepat kita melaksanakan sholat, itu sisi tumak ninahnya itu nggak ada sama sekali. Sisi tumak ninahnya nggak ada sama sekali. Kalau toh kita belum bisa melaksanakan 30 juz dalam satu malam, ya mungkin 1 juz atau nggak sampai 1 juz ya. Yang penting tumak ninah, gitu. Tumak ninah, tenang ya. Syarat dan rukunnya itu terpenuhi. Kalau sholat seperti itu tadi ya menurut saya itu ya nggak terpenuhi ya. Nggak terpenuhi. Nah ini salah satu Ustadz Syafiq Riza Basalama, beliau akan menyampaikan pandangannya tentang fenomena sholat tarawih cepat ini. Kita simak. Masih bicara tumak ninah, masalah sebenarnya. Masih bicara sholat yang cepat-cepat ya. Kenapa? Karena sholat ini munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Seharusnya orang ketika bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluh, dia benar-benar mengkosongkan diri dari kegiatan, fokus untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla dalam sholatnya. Maka kenapa Nabi SAW melarang orang itu untuk sholat isya ketika makan malam sudah disiapkan? Selesaikan dulu makan malam. Demi menjaga sholat. Bukan udah sholat dulu, cepat-cepat ntar makan. Jangan. Karena tujuan sholat itu adalah menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ada orang-orang sholat yang Allah katakan fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Maka saatnya umat Islam di berbagai penjuru dunia ini, khususnya di bulan Ramadan ini, untuk mengupgrade sholat mereka. Untuk naik levelnya. Lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Karena semakin
tua, kita semakin mendekat kepada kematian. Baik, bicara tumak nina, ukuran tumak nina itu apa? Kalau kita membaca penjelasan para ulama, tumak nina itu adalah ketika tubuh kita atau dalam gerakan sholat itu kembali kepada tempatnya masing-masing. Jadi ketika engkau ruku, jadi semuanya sampai di tempat masing-masing. Artinya tangan kita sudah memegang lutut kita, punggung kita sudah lurus ya, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Pandangan kita kemana? Ketika itu dengan membaca doa ruku memulai subhana rabbiyal azimi, walaupun baca sekali, itu sudah dikatakan tumaknin. Salatnya sah. Ketika dia mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka semua anggota tubuh harus kembali seperti tadi awal berdiri. Tenang. Setelah itu baru menuju ke ruku. Karena ada yang baru berdiri belum kembali dia langsung ruku. Sehingga tidak dikatakan tumak nina. Orang yang sholatnya nggak tumak nina termasuk rukun sholat. Maka sholatnya bisa tidak sah. Sebagaimana cerita orang yang sholat di hadapan Nabi SAW yang ditolak sama Nabi 3 kali dengan ucapannya sallallahu alaihi wasallam, salli fa innaka lam tusalli. Engkau sholat lagi, engkau belum sholat. Bayangkan dia dari takbir sampai assalamualaikum dia kerjakan, tapi Nabi SAW mengatakan salli fa innaka lam tusalli. Sholatlah engkau, sesungguhnya engkau belum sholat. Dan juga Nabi SAW mengatakan, Innar rajula la yusalli salata sittina sana walam tuqbal lahu salat. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. 60 tahun dia sholat. Satu pun sholatnya tidak ada yang diterima. Satu. Nggak ada. Kenapa? Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'. Dia asal-asalan sholatnya. Ruku'nya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Yang penting dia gerak terus. Maka hendaklah kita berhati-hati. Kalau kita dapat masjid yang cepat, pindah untuk cari masjid lain. Tapi sebagian orang malah cari yang cepat. Pindah dari masjid yang lama, yang tumak nina, yang bacaannya Masya Allah, ke masjid yang cepat. Supaya cepat selesai sholatnya. Ingat, sholat tarawih itu sunnah. Sunnah. Berapa rakaat? Bebas. Artinya mungkin anak kalau harus 23 rakaat atau 21 rakaat. Lama Ustaz. Enggak harus. Engkau boleh sholat 7 rakaat. Dan enggak harus berjamaah lagi. Enggak harus berjamaah. Enggak harus berjamaah. Artinya dianjurkan berjamaah ketika Ramadan. Bisa munfarid Ustaz. Tapi tidak harus. Bahkan sebagian orang sholat sendiri lebih tumaknina. Fadhil kau sholat sendiri. Dan sekali lagi, enggak harus 23. Enggak harus 11 rakaat. Bisa terserah. Ana mau ambil 5 rakaat. Tafadhal. 2, 2, 1. Tapi 2 rakaat Ana mau baca setengah juz. 2 rakaat setengah juz. Jadi 5 rakaat ya 1 juz. Ana nggak hafal Quran, Ana mau pegang Quran. Tafadhal. Jadi jangan sampai ibadah kita itu hanya mengejar kuantitas, lupa dengan kualitas. Ada orang yang sholat nggak dapat apa. Rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi sahar. Kata Nabi SAW, ada orang yang sholat malam nggak dapat apa-apa kecuali begadang doang, kecuali capek, matanya lelah, nggak tidur, tapi nggak dapat pahala. Jazakumullahu khairan Ustaz Syafiq. Kalau kita melihat video yang kedua tadi ya, banyaknya jamaah sholat tarawih yang cepat. Ya, memang banyak sekali orang yang menyukai karena cepat selesai, ya, karena cepat selesai. Mereka pindah dari masjid yang tarawihnya lama ke masjid yang tarawih cepat, ya, cepat selesai. Itu 7 menit, 23 rakaat sama witirnya itu selesai. Ini kan luar biasa sekali. Jadi kita seharusnya hati-hati di dalam menjalankan ibadah, ya.
Karena tadi disampaikan ada yang 60 tahun beribadah itu sholatnya sama sekali nggak diterima. Naudzubillah. Dan sampai kita seperti itu, semoga ini bisa menjadi bahan evaluasi kita di dalam beribadah. Jangan sampai nanti kita sudah capek-capek ibadah ya. Nah itu kalau menurut saya ibadah dengan seperti itu ya. Dalam bahasanya orang sini itu kinjeng cewek ya. Jadi capung itu ya, kalau dia membersihkan pantatnya itu ya seperti itu. Cepat sekali. Ini jangan sampai nanti kita sudah capek-capek ibadah ya, itu malah nggak ada pahalanya sama sekali, ini kan rugi kita. Lebih baik kita nggak ambil yang banyak ya. Tadi sampaikan 5 rakaat ya, 7 rakaat monggo. Ya, dan itu pun nggak harus berjamaah, di rumah sendiri ya, itu lebih tumak ninah ya, sambil membaca mushaf ya. Kita bisa simak di video saya yang lainnya, itu ada tata cara bagaimana sholat tarawih atau sholat sunnah ya, sendiri ataupun berjamaah itu sambil memegang mushaf, itu boleh ya, dan tidak apa-apa dilaksanakan. Ini lebih tumak ninah di rumah ya, monggo dikerjakan di rumah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.